Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil akhir pengujian sistem yang sudah kami buat dalam mata kuliah PKPL. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim AFF yang beranggotakan saya sendiri, Fatia Syafiat Nuha, dengan NIM 22001821. Lalu ada Alfa Jadan Pertama dengan NIM 2200018304 dan Muhammad Fuad Ramadan dengan NIM 2200018405. Lalu sebelum kami akan mempresentasikan hasil pengujiannya, saya akan menjelaskan tentang sistem yang sudah kami buat, yaitu sistem pelaporan kerusakan infrastruktur Yogyakarta. Nah, di sistem informasi pelaporan kerusakan infrastruktur daerah Jogja ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kerusakan infrastruktur yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, dengan menggunakan sistem ini, masyarakat dapat dengan cepat melaporkan berbagai jenis kerusakan seperti jalan berlubang, jembatan rusak, dan fasilitas umum lainnya yang kemudian dapat dikelola oleh pihak berwenang untuk segera ditindaklanjuti. Nah, aplikasi ini menyediakan platform yang efisien dan mudah digunakan oleh warga dan pemerintah daerah untuk berkomunikasi dan memperbaiki kondisi infrastruktur secara lebih terorganisir. Lalu untuk fitur-fiturnya, yang pertama ada pelaporan kerusakan infrastruktur. Nah, itu masyarakat dapat melaporkan kerusakannya dengan melengkapi informasi terkait seperti jenis kerusakan, lokasi, dan foto. Lalu yang kedua ada dashboard admin. Nah, di situ pihak admin itu dapat melihat dan mengelola laporan yang masuk dengan status, kategori, dan waktu laporan. Lalu ada kategori laporan. Nah, laporan yang sudah di-upload itu dapat dikategorikan berdasarkan status seperti selesai, diproses, dan belum diproses. Lalu yang terakhir ada filter berdasarkan waktu. Nah, admin ini dapat memfilter laporan berdasarkan waktu seperti hari ini, bulan ini, dan tahun ini. Lalu untuk pengujiannya kami sudah menguji secara manual dan otomatis. Nah, untuk pengujian manual akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pengujian manual yang pertama kami menggunakan test case untuk pengujian ulang. Nah, test case adalah sebuah dokumen yang berisi rincian langkah-langkah sistematis untuk menguji suatu fitur atau komponen perangkat lunak. Dokumen ini mencakup berbagai aspek seperti skenario pengujian, data yang digunakan, langkah eksekusi, serta hasil yang diharapkan accepted result. Nah, pembuatan test case yang baik harus memenuhi standar tertentu agar pengujian dapat dilakukan dengan efisien dan hasilnya dapat dipahami oleh tim pengembang, tester, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kemudian pengujian manual. Nah, pengujian test case pertama bisa dibuka melalui link nanti. Nah, kemudian itu untuk screenshotannya. Untuk pengujian awal, kami menggunakan 15 test case. Nah, berikutnya. Nah, pengujian manual tahap 1. Nah, untuk pengujinya ada Khairun Nisa Salsabila, kemudian ada Ulfia Isni Maudira, dan ada Farah Azahwa. Nah, sistem yang diuji yakni perhitungan jumlah valid dan tidak valid dibandingkan dengan jumlah total test case halaman login. Kemudian untuk datanya, untuk jumlah yang valid melalui tes ada 14. Nah, untuk perhitungannya jumlah valid dibagi jumlah total test case dikali 100 untuk persentasenya. Kemudian untuk jumlah yang tidak valid ada 1. Kemudian untuk perhitungannya yaitu menggunakan rumus jumlah tidak valid dibagi jumlah total test case dikali 100. Kemudian untuk jumlah total test case-nya ada 15. Kemudian rekapitulasi dan perhitungan. Untuk jumlah valid ada 14. Nah, 14 dibagi 15 dikali 100 sama dengan 93,33%. Kemudian untuk jumlah yang tidak valid ada 1. 1 dibagi 15 kali 100 sama dengan 6,67%. Kemudian untuk jumlah total test case ada 15, yakni persentase 100%. Next. Nah, kemudian pengujian manual 1, laporan hasil merencanakan pengujian ulang
bagian yang tidak valid. Nah, untuk test case yang tidak valid ada di poin 6. Nah, ada belum tadi. Belum. Oh, lanjut. Kemudian untuk pengujian manual 2, nah, aplikasi yang diuji sistem pelaporan kerusakan infrastruktur Jakarta untuk penguji masih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk yang diuji adalah bagian halaman login. Nah, tanggal pengujian yaitu 30 Desember tahun 2024. Pengujian manual dilakukan untuk memastikan fungsi login pada sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Fokus pengujian mencakup validasi form login, panjang minimal password, form email, pengujian dengan berbagai skenario input, dan lain-lain. Test case dapat dilihat secara lengkap di link. Mungkin next. Nah, pengujian 2, kami perhitungan jumlah valid dan tidak valid dibandingkan dengan jumlah total test case halaman login. Untuk datanya sendiri, ya, jumlah valid ada 50, kemudian jumlah yang tidak valid ada 0. Kemudian untuk jumlah total test case ada 50. Kemudian rekapitulasi dan perhitungan, untuk jumlah yang valid 50, perhitungan yang masih sama seperti yang tadi, jumlah valid dibagi dengan total test case, kemudian dikali 100 untuk persentasenya. Nah, untuk yang valid itu 50 dibagi 50 kali 100, dengan hasil 100% persentasenya. Kemudian jumlah yang tidak valid ada 0. 0 dibagi 50 kali 100 sama dengan 0%. Kemudian untuk jumlah total test case 50, yakni 100% untuk persentasenya. Kesimpulan, seluruh test case berhasil divalidasi dan telah memenuhi standar kualitas yang kami harapkan. Tidak ditemukan bug atau error pada tahap pengujian ini. Next. Kemudian pengujian manual 3. Nah, dari kategori jumlah valid, jumlah tidak valid, dan total test case. Nah, pengujian manual 1 untuk jumlah valid ada 14 dengan persentase 93,33%. Jumlah yang tidak valid ada 1 dengan persentase 6,67%, dan totalnya ada 15. Pengujian 2, jumlah valid ada 50 dengan persentase 100%, jumlah tidak valid 0 dengan persentase 0%, dan total test case ada 50. Kesimpulan, setelah melakukan pengujian ulang dan verifikasi terhadap seluruh fitur yang diuji, semua 65 test case telah berhasil dijalankan dan divalidasi dengan hasil yang sesuai harapan. Tidak ditemukan bug atau error dalam tahap pengujian ini. Pengujian otomatis tahap 1 yaitu persiapan. Di sini kami melakukan verifikasi pada pengujian valid login yang dimana si user melakukan input pada email dan juga passwordnya. Lalu berikutnya di sini kita juga menguji valid registrasi yang dimana kita melakukan inputan pada registrasi dengan memasukkan nama, alamat email, sandi, dan lain-lain yang alhamdulillahnya berhasil dan bisa lanjut ke menu dashboard. Berikutnya, di sini merupakan hasil pengujian registrasi. Pengujian registrasi berhasil dilakukan tanpa ada kendala dan pengguna berhasil diarahkan ke halaman login setelah registrasi. B. Pengujian login. Login berhasil dengan menggunakan kredensial yang valid dan pengguna berhasil masuk ke halaman utama. Berikutnya, pengujian pembuatan laporan. Di sini memasuki menu utama kita, yaitu membuat laporan, di mana si user bisa melakukan laporan pada kerusakan. User bisa melakukan pemilihan kategori kerusakan, mulai dari jembatan, lalu lintas, dan juga bisa mengupload foto, memasukkan lokasi laporan, tanggal laporan, dan lain-lain. Dan ketika melakukan pengujian, alhamdulillah berhasil. Berikutnya, di sini merupakan berikutnya. Di sini merupakan pengujian mencari laporan, di mana setelah si user itu melakukan upload laporan, laporannya akan diterima dan masuk ke halaman utama laporan. Di sini kita bisa melakukan berbagai pencarian kategori, di mana di sini ada kategori status laporan ada semua, selesai, diproses maupun belum diproses, dan juga kategori laporan
melalui jenis, yaitu jalan, jembatan, lalu lintas, maupun semua. Berikutnya, hasil. Pengujian membuat laporan. Pengguna dapat mengakses halaman buat laporan, laporan berhasil dibuat dengan data yang valid, dan laporan yang telah dibuat muncul dalam daftar laporan. Pengujian mencari laporan. Pengguna dapat mencari laporan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kategori, dan hasil pencarian menampilkan laporan yang sesuai dengan kriteria yang dimasukkan. Pengujian memfilter laporan. Pengguna dapat menerapkan filter laporan berdasarkan parameter tertentu, misalnya kategori dan status laporan, dan hasil filter menampilkan laporan yang sesuai dengan parameter yang dipilih. Pengujian lihat detail laporan. Pengguna dapat membuka laporan tertentu dari daftar laporan, dan detail laporan ditampilkan dengan lengkap dan sesuai dengan data yang dicatat dalam sistem. Berikutnya, memasuki tahap selanjutnya yaitu tes pengujian otomatis 2 yang tahap akhir. Di sini kita melakukan semua uji testing mulai dari login dan registrasi berikutnya, dan juga upload laporan, detail laporan, filter laporan, dan lihat detail laporan. Berikut adalah hasilnya. Pengujian registrasi. Registrasi berhasil dilakukan tanpa ada kendala dan pengguna berhasil dilakukan ke halaman login setelah registrasi. Pengujian login. Login berhasil dengan menggunakan kredensial yang valid dan pengguna berhasil masuk ke halaman utama. Pengujian membuat laporan. Pengguna dapat mengakses halaman buat laporan. Laporan berhasil dibuat dengan data yang valid dan laporan yang telah dibuat muncul ke daftar laporan. Pengujian mencari laporan. Pengguna dapat mencari laporan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya kategori, dan hasil pencarian menampilkan laporannya sesuai dengan kriteria yang dimasukkan. Pengujian memfilter laporan. Pengguna dapat menerapkan filter laporan berdasarkan parameter tertentu, misalnya kategori dan status laporan, dan hasil filter menampilkan laporan yang sesuai dengan parameter yang dipilih. Pengujian lihat detail laporan. Pengguna dapat membuka laporan tertentu dari daftar laporan dan detail laporan ditampilkan dengan lengkap dan sesuai dengan data yang dicatat dalam sistem. Berikutnya. Baik, dari keseluruhan bisa ditarik kesimpulan sistem dinyatakan berfungsi dengan optimal. Semua tes case yang diuji menunjukkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi tanpa ditemukan bug atau error yang mengalami sistem. Hasil pengujian manual dan otomatis menunjukkan kesamaan dalam hasil uji, membuktikan bahwa metode pengujian yang digunakan konsisten dan akurat dalam mengevaluasi sistem. Semua fitur utama seperti login, registrasi, pelaporan, pencarian laporan, penyaringan laporan, serta melihat data laporan telah terverifikasi bekerja dengan baik. Jika diperlukan pengujian tambahan, maka dapat dilakukan berdasarkan skenario yang lebih kompleks atau kondisi ekstrim untuk memastikan stabilitas sistem secara menyeluruh. Dengan demikian, sistem siap untuk digunakan dalam lingkungan produksi dengan tingkat keandalan yang tinggi. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.